Di video kali ini aku akan sharing gimana caranya kita merubah gambar yang seperti ini menjadi seperti ini. Sebelum itu, mari kita intro dulu. Yo, udah lama sekali ya aku nggak bikin video YouTube ini. Yo, untuk kamu yang baru masuk ke channel YouTubeku ini, aku suka membahas tentang videografi, giracun, dan creative thinking. Untuk kamu yang bodinya udah bagus tapi ngerasa, waduh, kayaknya harus upgrade lagi nih. Stop, jangan dulu. Mungkin salah satunya dari faktor lighting ini. Menurutku body yang bagus dengan low light capability-nya oke, lensanya tajam, teknik editingnya mantap jiwa, tapi tanpa lighting yang proper, menurutku masih kurang oke. Ingat, fotografi itu melukis dengan cahaya, bukan dengan body yang bagus. Sekarang kamu bayangin, film drama Korea, film komedi, itu pasti gambarnya ambience-nya terang. Sedangkan film misteri, horor, itu ambience-nya gelap-gelap. Karena penataan lighting juga. Untuk lighting kali ini, sebenarnya kamu nggak harus lighting yang profesional. DIY sekalipun nggak apa-apa, yang penting kamu tahu konsep dasarnya. Sekarang, mari kita matiin semua lampunya. Ini udah semua mati, tanpa lighting hasilnya seperti ini. Mari kita nyalain cahaya utamanya. Sekarang, lampu key light-nya sudah nyala. Aku posisikan di sebelah kananku di sini ya. Kamu bisa lihat di sini ada cahaya masuk. Nah, posisinya kurang lebih 45 derajat. Aku videoin ya. Nah, ini kameraku di sini, lightingnya di sini. Ini untuk membuat dimensi. Di sini ada terang, di sini ada gelap. Nah, untuk bagian terang itu namanya bird light, sedangkan untuk bagian gelap yang ini dark side. Pada lampu key light ini, aku kasih tambahan softbox untuk memperhalus dan memperlembut turunnya cahaya. Kemudian aku tambahkan grid biar nggak bocor ke belakang. Nah, yang ini. Sekarang softboxnya udah nggak pakai grid. Kelihatan cahayanya lebih keluar lebih banyak dan di sini jadinya bocor cahayanya. Karena ukuran besar softbox ini 120. Semakin besar semakin luas penyebarannya. Kebetulan tadi aku lupa di sini ada diffuser. Mari kita cabut. Oke, sekarang udah nggak pakai diffuser sama grid. Hasilnya kamu bisa lihat di sini antara shadow dan highlight begitu keras banget. Kira-kira perbandingannya seperti ini. Oke, sekarang softboxnya udah kembali normal nih. Grid sama diffusernya udah kembali lagi aku pasang. Lumayan nih, ngos-ngosan. Sekarang kita masuk ke pencahayaan kedua, yaitu fill light. Karena di sininya gelap, makanya harus ditambahin cahaya tambahan. Tapi kebetulan aku dipantulin di sini nih, karena tembokku berwarna putih. Bentar, aku videoin dulu di sini ya. Nah, jadi dari sini, kebetulan temboknya berwarna putih, jadi aku mantul ke sini. Untuk memantulkan seperti ini, bisa menggunakan tembok berwarna putih, bisa dicat, atau enggak ada namanya diffuser. Kalau memang nggak ada pun, kalian bisa menggunakan smartphone sekalipun. Nah, di sini kan cukup gelap cahayanya ya. Aku kasih di sini fill light. Nah, pastikan nggak membuat bayangan baru. Sekarang kita masuk ke lighting yang ketiga, yaitu backlight. Sebenarnya backlight itu terbagi menjadi 3. Backlight yang di belakang ini namanya rim light. Dia lebih fokus ke semua objek. Lalu kalau yang ini dia cuma sebagian aja segini. Nah, backlight yang di belakang ini namanya kicker. Dan jenis backlight yang ketiga itu namanya highlight. Di sini nih. Kebetulan aku nggak pakai. Nanti aku contohin aja deh. Mencahayai bagian rambut kayak gini. Bisa diposisikan di sebelah arah lawan dari key light biar kelihatan jelas kayak gini. Tadi yang semua aku jelasin itu namanya 3 point lighting. Sebenarnya 3 poin itu juga sudah oke. Tapi aku nambahin yang keempat. Namanya vertical light. Untuk artnya, seninya. Mari kita nyalain semua ya. Langsung aja atau satu-satu. Kayaknya satu-satu dulu ya, biar tahu fungsinya. Let's go. Saya rasa bisa lihat di sini. Di sini ada lighting yang berwarna merah.
Nah, aku nyalain. Warnanya kurang enak menurutku kalau gini doang. Nah, sekarang aku kasih warna biru biar ambience-nya kayak gini. Nah, kurang lebih kalau aku di stay kayak gini. Lebih berwarna backgroundnya gitu. Nah, untuk yang belakang ini itu sebagai particle light masuk, sebagai backlight juga masuk, tapi yang kicker. Dengan particle light kayak gini untuk memperindah suasana ambience. Ya, lebih berwarna kayak gini. Kamu bisa lihat perbandingannya. Oke, kurang lebih aku menggunakan 5 lighting. Sebenarnya nggak harus banyak kayak gini. Ingat, matahari pun cuma satu. So, jika ada kesalahan dalam video ini, silahkan komen di bawah ya. Aku Naupal pamit. Salam orang kreatif.